sekarang tanpa basa-basi, sebenarnya bioteknologi apa bioteknologi ya, One Piece itu sendiri menurut saya dari awal sampai akhir ini adalah suatu bukti bagaimana Oda Sensei itu membuat world building yang luar biasa keren. Makanya saya sejujurnya ngelihat apa namanya, ngelihat yang Wonder World of One Piece yang nggak salah ya, ada video yang fanmade itu keren banget sih sejujurnya. Dan tapi walaupun selain biologi sendiri, bioteknologi dari One Piece itu sendiri sejujurnya kental banget ketika masuk di New World gitu loh. Oh ya, buat yang belum kenal, kenalin nama saya Adit. Saya S3-nya main biomekanik dan saya sampai sekarang masih tadi sudah dikenalkan sama Mas Bihar untuk apa? Saya tuh lebih ke arah molekular biology. Saya baca One Piece dari saya ngikutin One Piece dari tahun 9 awal saya lupa awal 97 ya. Dan kemudian saya sendiri udah banyak hal yang menurut saya kagum dan bisa kita kaji bareng-bareng di sini. Oke, dan mostly banyak hal yang di Egghead khususnya yang bisa kita kaji. Pertama, mungkin teman-teman semua nakama di sini juga udah ngelihat ada apa namanya lineage factor kan yang ada apa namanya di Egghead. Oh ya sebelumnya ini juga mau disclaimer juga ya buat teman-teman yang mungkin belum ikut atau sampai sejauh ini ya ini major spoiler alert ya buat yang sampai di Egghead sini. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan kalian oh ya udah nggak apa-apa lah. Saya mah biasa tiap minggu nonton spoiler. Oh ya gitu deh. Itu mah aman-aman aja. Nah, lineage factor itu kalau di kalau di One Piece itu sebenarnya bisa kita lihat itu sebagai DNA. Karena kalau misalkan dari definisi yang Oda Sensei buat atau bahasa Jepangnya sendiri itu yang saya tanggap itu adalah blueprint of life. Nah, blueprint of life di kita itu adalah DNA kan. Nah, DNA itu menyimpan informasi dari makhluk hidup dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana rambut kita, bagaimana bentuk sel darah kita, itu ada. Itu tuh diwariskan juga dari kedua orang tua kita, dan itu yang makanya kita ada sifat yang mirip dari orang tua, dari bapak dan ibu gitu loh. Nah, tapi dengan kita memahami limited factor, kenapa saya taruh ini pertama kali? Karena ini adalah kerangka awal di bioteknologi itu untuk kita bisa memahamin gitu loh. Apa sih yang bisa kita lakuin dari lineage factor ini? Nah, kita tahu di One Piece sendiri kan kita bisa untuk Green Blood ya. Untuk yang di Seraphim yang dia sendiri bisa niru dari si Chibukai yang diambil darahnya sehingga dia bisa apa ya meniru Devil Fruit Paramecia. Nah, sementara itu di sisi lain buat yang Set yang di Smile itu juga dipakai untuk meniru Zoan. Tapi selain itu, lineage factor juga menjadi kerangka atau vessel yang dipakai untuk teknologi cloning dan modifikasi. Emang seperti apa sih kalau yang di dunia nyata gitu loh? Nah, nanti kita akan bahas. Pertama, aplikasi yang paling gampang adalah cloning. Kita tahu Miss Bakin Stussy ini kan Stussy kan cloning kan ya yang di sini dan dia sendiri itu berasal dari Miss Buckingham Stacey yang dia juga dari kelompoknya Rox apa dan dia itu sendiri kita sampai saat ini belum ada penjelasan kenapa dia di cloning ya nanti mungkin kita menunggu dan mungkin teori-teori yang apa ini kenapa dia cloning saya juga belum tahu sejujurnya tapi prinsipnya simple cloning itu adalah bagaimana kita bisa membuat makhluk hidup itu dengan sifat yang identik dengan donornya itu nggak cuma berlaku buat manusia dan hewan otomatis tapi tumbuhan juga bisa yang tadinya satu, wah kita punya tanaman X nih, wah dia karakternya bagus. Terus kita pengen kita perbanyak banget sampai sampai 1 juta gitu dari satu sampel itu juga bisa. Makanya bayangin di One Piece sendiri kan kita tahu selain Star Cita itu ada pasukan Germa 66. Walaupun Germa 66 di sini dia juga memanfaatkan bioteknologi yang disebut rekayasa genetika. Dalam hal ini rekayasa manusia. Apa sih prinsip utamanya? Mengubah atau menggabungkan DNA untuk mendapatkan sifat yang diinginkan. Misalkan kalau di German 66 ini, apa sih dia pengen karakter exoskeleton yang membuat badan itu tuh kuat banget atau bahkan lebih cepat daripada manusia seharusnya. Tapi yang namanya rekayasa atau klon itu pun kita tahu ada namanya istilahnya itu apa namanya mutasi soma klonal yang bisa membuat DNA-nya itu meskipun dia identik, ada aja variasi ya yang membuat mereka itu bisa aja satu perubahan yang beda satu sama lain. Kita tahu contohnya kalau di Jerman itu Sanji. Kita tahu kan gimana saudara-saudaranya. Sanji itu somehow beda. Yang dimana Judge sendiri bingung kan. Nah itu juga terjadi. Itu bisa terjadi. Misalkan kita kalau faktor karena saya juga banyak di tanaman ya, saya akan banyak contoh di tanaman. Kita pakai kultur jaringan.
Misalkan kita buat sama persis, tiba-tiba ada satu yang warnanya jadi putih, tiba-tiba warna bunganya beda sendiri. Itu bisa terjadi. Apakah itu baik atau buruk? Tergantung. Kalau kita mau mencari variasi, itu bagus banget. Tapi kalau kita mencari keseragaman, ya itu masalah. Nah, dalam hal ini kita jadi mikir juga. Kayaknya kalau di German 66, Judge itu melihat kekuatan, kecepatan, dan ketangguhan itu sebagai trait yang dicari. Makanya ketika dia melihat Sanji itu beda dalam definisi dia, ya artinya ya jelek. Padahal Sanji sendiri kita tahu bagaimana dia ngelawan Queen, ya kan? Seraphim juga, Seraphim itu kan kita menggabungkan berbagai macam trait. Ya kita tahu dari Green Blood tadi juga menggabungkan dengan darahnya Albert yang apa dari Lunarian ya kan. Nah gitu. Kita kan ngomong soal in real life, IRL. Prinsip dasar dari cloning itu simpel aja sih. Punya sel telur sebagai untuk si donornya ya. Terus udah gitu sel telur tadi kita juga ada namanya sel target. Biasanya sih sel badan. Ini contohnya pada domba Dolly yang dulu paling sering banget di soal-soal bioteknologi sekolah ya. Udah gitu misalkan sel telurnya kita buang intinya. Loh, kenapa intinya dibuang? Karena inti sel kita tahu itu fungsi sebagai blueprint, isi DNA kan. Ya udah kita buang isinya. Sementara si sel yang kita targetnya, ya kita mau cloning, kita ambil intinya, intinya kita masukin ke sel telur yang udah dibuang tadi intinya. Terus kita trigger bisa pakai listrik biar dia bisa membelah dan ketika sel sudah embrio sudah berhasil membelah, dia kan akan muncul jadi organisme yang cloning tadi. Sifatnya sama persis sama organisme target. Kedengarannya simple, tapi faktor keberhasilannya juga masih luar biasa variabel, bisa berubah-berubah. Dan jujur susah gitu. Dan contoh yang paling modern adalah kasus ini di Colossal Bioscience. Mereka ini perusahaan yang menurut saya luar biasa keren tapi juga gila ya. Yang gambar sebelah kanan itu adalah gambar direwolf yang udah punah. Mereka berhasil mengkloning ini sehingga mereka dalam tanda kutip hidup kembali. Dalam langkah yang sekarang skenario yang lebih besar lagi, mereka akan berusaha mencoba itu ke mamut. Jadi sejauh ini mereka berusaha mencoba gen dari mamut yang dari bulunya tadi dimasukin ke tikus. Jadi tikusnya bentuknya jadi kayak gitu. Dan yang paling baru teknologi yang saya baca terakhir itu adalah mereka sudah berhasil membuat telur buatan. Sehingga jika nanti mereka membang cloning Moa atau yang burung raksasa itu, mereka udah nggak mengalami kesulitan lagi atau nggak dodo gitu-gitu. Jadi ini tuh teknologi yang benar-benar ada di depan mata kita, gitu loh. Nah, kalau rekayasa manusia, yang kalau tadi kan yang contoh kerennya ya, yang ini sebenarnya ini juga keren juga, tapi ini jadi kontroversi. Kalau kalian pernah teman-teman semua pernah dengar kasus peneliti namanya He Jiankui pada tahun 2018, beliau itu berusaha membungkam gen CCR5 yang dia itu merupakan tempat nempelnya virus HIV, AIDS di janin kembar dari dua pasangan yang dia mengalami HIV, yang mengalami AIDS. Nah, dari klaimnya awal, ternyata itu berhasil. Bayinya itu hasil rekayasa genetika. Tapi setelah dianalisis, hasil modifikasinya pada bayi yang udah kemudian sudah tumbuh, hasilnya mozaik. Mozaik apa? Campur aduk. Ada sel yang modifikasi, ada sel yang eh, normal. Sehingga apakah dia benar-benar kebal? Enggak juga. Campur aduk selnya gitu loh. Udah gitu, dalam proses pengambilan sperma dari bapaknya, itu ada namanya metode sperm washing, yang itu sendiri sebenarnya udah membuang kemungkinan adanya virus HIV yang saya baca ya. Sehingga peneliti jadi mikir, ya udah pada tahap ini pun jadi dia udah gak kena HIV, ngapain kita harus lanjutin ke tahap bioteknologinya gitu loh. Ke tahap engineeringnya pun cukup gitu loh. Nah, yang menjadi masalah selanjutnya adalah pelanggaran etika soal transparansinya, kesediaan. Loh, orang tuanya kan sedia. Iya, orang tuanya sedia. Bayinya bayinya kan nggak sedia walaupun dia masih bayi gitu loh. Kemudian masih ada kemungkinan kerusakan genetika. Karena dulu pernah ada, nanti kita ngomong soal terapi gen juga ya, ketika gen yang ditransfer, apa yang terjadi? Bukannya, dia saya oke lah, pasiennya sembuh penyakit A. Tapi gara-gara gen barunya nabrak gen lain, dia kena penyakit B. Itu bisa terjadi juga. Nah, sekarang kita ngomongin soal Smile ya. Ini kan di Dressrosa. Dia juga memanfaatkan lineage factor dari buah iblis Zoan ya. Harapannya sih kan kita tahu ya, Kaido sama Doflamingo sendiri itu pengen ngebuat pasukan yang 100% mirip Zoan gitu loh. Walaupun kita tahu efeknya seperti apa ya bisa digambarkan sendiri yang ada kepalanya di mana, perutnya di mana dan lain-lain. Dan itu pun keberhasilannya cuma 10%.
Dan juga cacat emosi dalam maksud saya adalah dia itu jadi cuma bisa ketawa, nggak bisa ini, dampak efek sampingnya juga ada. Ini sebenarnya juga nyambung sama obat gitu loh. Obat juga bisa ini ya. Ada yang bilang, loh mas itu juga sama nggak sih seperti GM itu ada efeknya? Nggak, belum tentu. Tergantung itu efeknya apa, ada senyawa kimia tambahannya nggak? Nah itu perlu dikaji gitu loh. Nah walaupun kita juga tahu ya Vegapunk sendiri berhasil ngebuat buah yang bahkan mengubah 100% enggak sih, 99,9% itu di Momonosuke. 0,1%-nya apa? Warna pink. Tapi well, ya kita tahu Vegapunk itu perfeksionis ya. Jadi dia bilang, aduh saya gagal. Saya pun juga udah pernah ngelakuin transfer gen itu waktu saya studi di Hungaria, di mana saya mentransfer gen ubur-ubur namanya GFGFP atau protein fluorescence hijau dari ubur-ubur ke daun tembakau uji, tembakau tes, namanya Nicotiana bentamiana. Hasilnya, ketika seharusnya dia itu kalau dikasih ultraviolet warnanya ungu, dia jadi hijau gitu loh. Tapi perlu diketahui juga, transfer gen ini sifatnya transien atau sementara. Ada juga yang metodenya tuh sifatnya permanen, cuma itu lebih lama. Karena waktu itu saya cuma internship selama 1 bulan ya, saya pilih yang intransien. Tapi prinsipnya adalah dengan menginjek DNA tadi ke daun itu. Bahkan ada lubang-lubang itu kan. Nah ini mungkin ketika kita ngomongin soal green bloodnya Seraphim, itu kan si darahnya itu kan ada kayak materi yang buat si Paramecia Devil Fruit yang si apa Vegapunk buat kan. Nah itulah mungkin yang menjadi supplier ininya dia, DNA-nya dia juga dengan cara yang ya Vegapunk yang lebih tahu gitu loh. Nah ini yang menurut saya juga paling keren dan ini paling update, yaitu sel punca. Sel punca itu sendiri sebenarnya udah jadi berapa tahun itu udah menjadi bagian terapi. Buat yang nggak tahu, sel punca itu adalah sel yang dia masih dapat berubah menjadi sel lain. Sifatnya macam-macam. Ada yang bisa menjadi makhluk hidup lagi, itu di tumbuhan biasanya atau di apa, sel janin yang masih awal-awal banget. Atau sel yang pluripotensi, dia bisa jadi berbagai macam jenis sel. Ada yang dia cuma bisa jadi beberapa macam sel doang, yang bisa lebih dewasa. Atau yang sel yang sudah mature, yang sudah yang jadi sel yang dewasa banget, ya dia cuma bisa jadi sel yang sama gitu loh. Tapi sel-sel yang masih bisa berubah jadi sel lain ini bisa berguna buat terapi. Berpeluang untuk penyembuhan penyakit ganas yang dalam hal ini kita tahu ada Sapphire Scale-nya Bonnie yang sayangnya ibunya juga kena tapi nggak tertolong. Itu bisa disembuhkan waktu itu. Gimana saya bisa tahu? Karena waktu pas yang ngobrol sama Kuma, Vegapunk benar-benar ngomong, kita pakai stem cell gitu loh. Yang mana ini kalau di dunia nyata itu berhasil dilakukan pada 2 orang, Berlin patient sama London patient sebagai penyintas AIDS. Mereka mengalami transplantasi sel punca yang tadi kita tadi udah baca ya, gen yang tadi yang CCR5, yang dimana selnya nggak punya reseptor itu, mutasinya mutasi yang sempurna gitu loh. Akhirnya 2 pasien ini sembuh. Walaupun masalahnya adalah terapi ini belum sepenuhnya aman karena dia bisa berdampak toksik terhadap jaringannya, invasif banget ya untuk pemindahan stem selnya, sama nilai mortalitasnya masih sangat besar. Stem cell ini juga bisa dilakukan untuk kanker dan penyakit-penyakit lain gitu. Selanjutnya, nah ini kita ngomong soal cyborg ya. Sebenarnya cyborg itu sendiri bisa dua, prostetik alias yang misalkan ada orang mengalami apa, amputasi sehingga dia buat prostetik buat tangannya sendiri atau organ yang lain, atau untuk menggantikan organ internal yang juga udah nggak berfungsi misalkan. Tapi di sisi lain juga ada augmentasi untuk memperkuat yang sudah ada. Misalkan, oh dia sudah keren, terus dia pakai exoskeleton, dia nambahin implan organ, dia nambahin implan logam, bahkan ada yang pakai apa namanya matanya di enhance pakai augmented reality dan lain-lain. Itu sudah teknologi sudah dekat banget di depan mata kita gitu loh. Dalam hal ini kan pembuatan pasifista juga tujuannya juga itu. Kadang saya punya teori berpikir sini, mungkin teman-teman kamu lebih tahu ya. Kayaknya selain dia pakai punyanya Kuma, pakai buah ininya Kuma, dia juga pakai pika-pika nominya Kizaru karena somehow bentuknya agak mirip. Apakah itu benar atau enggak, saya nggak tahu. Nah, ini bahkan untuk yang lebih aplikatif lagi, tadi bahkan di dunia nyata ada eh, seorang apa bernama David Aguilar Han Solo.
Dia ngebuat tangan prostetik yang benar-benar dari Lego, dan alat apa alat untuk apa, bukan apa sih, petunjuk untuk membuat tangan prostetik ini itu available online, dan itu benar fungsional, bisa nge-grip. Ini kan contoh yang aplikatif bagusnya kan. Tapi kalau apa yang lebih bisa bisa aja menurut saya kontroversi itu adalah yang ini. Kita benar-benar taruh di mata kita, kita bisa ngelihat kayak Google Lens gitu di sekitar kita. Bahkan kalau mau kita juga bisa pakai semacam probe di badan kita, yang mana kita bisa melihat vitalitas dari organ-organ dalam kita. Teknologi itu menurut saya sudah nggak terlalu jauh di depan mata kita. Apakah saya bisa kasih contoh? Ya teman-teman bisa cari sendiri menurut saya, karena luas banget sih menurut saya ininya. Nah, ini juga menurut saya suatu hal yang ya ini episode yang paling buat saya ngeliat ini. Saat ini sendiri manusia ilmuwan ya pada umumnya masih berusaha untuk tahu bagaimana memori kita bekerja. Gak usah memori deh, bagaimana otak kita bekerja itu masih menjadi tanda tanya besar. Ilmuwan berusaha sebisa mungkin untuk memahami bagaimana otak kita bisa berpikir. Akhirnya mereka membuat AI untuk sebagai cara mimikrinya. Ada juga obat yang untuk mengubah memori, dan percaya atau enggak truth serum itu ada loh buat itu. Bahkan ada peneliti yang bisa membuat seseorang itu bisa melupakan suatu memori. Tapi menjadi muncul pertanyaan, memori itu sendiri apa sih? Itu bisa diupload kah? Dari ketika kita bisa ngupload itu ke orang lain, apakah dia menjadi kita? Jadi sebenarnya definisi memori itu apa sih? Dan apakah memori itu yang membuat kita menjadi kita? Itu menurut saya itu adalah pertanyaan yang bisa kita tanyakan beberapa waktu ke depan gitu loh. Ya juga ya tadi memory uploading juga tetap menjadi teknologi yang masih dicari gitu. Dan cuma masalahnya saat ini masih sangat sulit karena betapa kompleksnya otak manusia dan volumenya begitu besar dibandingin yang lain. Kalau di tikus kita pernah berusaha melihat bagaimana tikus itu berpikir dan melihat. Cuma untuk manusia masih susah, sulit sekali gitu loh. Dan tadi di tikus pun masih sebatas visualisasi, belum sampai membaca memori dan lain-lain. AI tadi saya udah bilang juga dia berusaha meniru manusia. Nah, ini juga mungkin kalau teman-teman yang di Omics Live juga udah pernah ini ya ngomongin soal drug discovery, yang mana Apa yang mana ini? ini sendiri juga bisa menjadi tepat, tapi di sisi lain juga bisa menjadi kontroversi. Kenapa? Karena ini ya dengan teknologi kita bisa membuatnya lebih cepat, tepat dan presisi dan personal banget bahkan. Tapi untuk bisa membuat obat yang fix ini butuh uji klinis berlapis dan ethical clearance. Yang mana sekarang tadi kita bisa bilang ya kita bisa membuat ada ratusan senyawa bisa disortir dalam waktu yang super singkat, yang mana dulu mungkin bisa memakan waktu berbulan-bulan, sekarang kita bisa melakukan dalam hitungan jam dengan metode namanya docking, analisis screening dan lain-lain. Tapi meskipun itu kita bisa melakukan itu, tetap uji di lab atau namanya clinical trial yang berlapis-lapis, baik yang secara di dalam tabung reaksinya, di di hewan uji misalkan tikus, di skala kecil apa fase satu itu yang cuma berapa orang, sampai skala yang lebih masif hingga yang benar-benar apa namanya diregistrasi, itu benar-benar proses yang panjang dan memerlukan ethical clearance yang bisa kita lihat di atas ini kanan sini nih. Ini nanti kita harus ujiin kayak seberapa pasiennya tahu nggak efeknya apa, ini sakit nggak, bagaimana cara mengurangi rasa sakitnya, itu semua dikaji secara total. Terus makanan, kita tahu di egghead itu kan juga di tengah laut ya, tapi alat ini bisa membuat makanan. Biologi sintetik itu bisa memungkinkan kita untuk bisa ngebuat makhluk hidup berubah ya. Ini karena ini adalah studi lanjut dari rekayasa genetika. Dan ini tuh setiap tahun sekarang dilombain di Paris, namanya iGEM. Itu dia bisa melakukan apa ya, mahasiswa siswa itu bisa melakukan penelitian singkat untuk produksi pengobatan, diagnosis sampai bahkan seni dan teknologi ruang angkasa. Contohnya ini nih, tahun 2014 SDU Denmark mereka merekayasa E. coli dalam produk mereka apa ya, dia itu bisa mengubah makanan dari E. coli yang dimana itu adalah bakteri yang di usus kita. Dia bisa merekayasa sehingga si materi genetiknya DNA-nya itu bisa mengubah senyawa A menjadi makanan gitu. Nah, yang terakhir, bioinformatika. Saya yakin bahwa Vegapunk itu sendiri pun menerapkan prinsip ini karena
segala materi genetik, segala informasi itu, kalau kalian nonton dari film Jurassic Park, Jurassic World, itu menurut saya lucu karena mereka untuk mengcloning mereka benar-benar butuh DNA fisik yang kayak itu harus ambil sampel dari sini. Padahal kita tuh bisa menyimpan ini dalam cloud, dalam komputer, data-data yang besar. Ya dalam hal ini ya mungkin ya untuk si Vegapunk membuat part-partnya sendiri atau dia bisa eh makhluk hidup lain gitu loh. Ya bikin stem cell aja bisa ya dengan dana dari pemerintah sih. Nah ya itu DNA tuh seperti ini kalau kita bisa hasil sequencing. Jadi benar-benar luar biasa kompleks ya. Dan dari sini nanti hasilnya setelah dianotasi baru bisa diartiin. Hasilnya buat apa? Rekayasa juga, bisa budidaya, bisa terapi. Dan sekarang saatnya kita bisa main-main ke GitHub. Nih kalian bisa mengakses link ini ya kalau mau ya dari QR dari Chris dari kok Chris QR code yang di depan ini. Nggak ini bukan Chris kok saya nggak meminta duit apapun di sini. Ntar saya juga akan mau nunjukin kayak gimana sih. Jadi saya akan visualisasikan ke teman-teman semua seperti apa sih scientist itu bisa menyimpan tools atau dalam hal ini mungkin aja gimana sih Vegapunk itu bisa seolah tuh bisa menyimpan data-datanya dia gitu loh. Oke. Ini adalah bagaimana sekarang saintis bisa ngelakuin mengubah data menjadi sesuatu. Tada, udah kelihatan kan? Oke. Bayangin di labnya Vegapunk itu ada beginian. Jadi kayak apa namanya? Apa sih ya biasanya tuh kita sebagai saintis itu pasti harus menaruh definisi. Karena kalau kalian nggak naruh definisi, kalian akan pusing dengan database dataset ini. Dia ada apa? Udah gitu ada laporannya di sini. Ini arsipnya. Dari sini kalau kita bisa running sebenarnya, jadi kita bisa tahu bagaimana sih DNA-nya dari bear, snake, apa dari seraphim yang S bear, S hawk dan lain-lain. Dari sini nanti sebenarnya kalau bisa di print, ceritanya bisa langsung oke kita clone dari sini. Itu kakek kita pakai perintah komputer, dah langsung. Jadi nggak perlu capek-capek gitu loh. Jadi bayangin di di Labophase itu udah di punk record itu udah ada DNA dari si Cibukai, DNA dari Kuma, DNA dari materi genetik yang diperlukan untuk bikin seraphim. Kromosomnya berapa, udah ada semua gitu loh. Tinggal running aja pada dasarnya. Nah, perintahnya sesimpel ini. Kita benar-benar naruh ada search list.python. Tinggal ketik kode ini, nanti langsung muncul tuh. Tingkat otonomi bisa diatur. Dia bisa memori kita super full suppress karena ini dari Kuma ya. Ada yang dia bisa diterusin gitu. Ada juga notebooknya nih bisa ke pengembangan. Oh ini ada salah. Ini kita harus apa ada update dan lain-lainnya. Dan ada segala rules. Dan pastinya karena ini ceritanya disponsori oleh World Government ya otomatis ada begini. Maklum ini adalah ceritanya dari project yang sebelumnya, jadi belum dari Figurland Garling ya, jadi ya begitu deh.